Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Delia dengan NIM 070111182530042 dari kelas L2B Kampus Indralaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma administrasi negara pada mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dian Anggreni, SIP MSI. Baik, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa perkembangan administrasi negara tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui berbagai perubahan cara pandang para ilmuwan ataupun para ahli terhadap bagaimana pemerintahan seharusnya dikelola. Perubahan cara pandang tersebut kemudian dikenal sebagai paradigma administrasi negara. Paradigma ini menunjukkan bagaimana fokus kajian administrasi publik dapat berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari penekanan pada efisiensi birokrasi hingga pada pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Baiklah, selanjutnya ada 5 paradigma administrasi negara yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu paradigma yang pertama yang muncul adalah dikotomi politik dan administrasi pada awal abad ke-20. Gagasan ini diperkenalkan oleh Woodrow Wilson dan kemudian dikembangkan oleh Frank J. Goodnow. Selanjutnya, paradigma ini menekankan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan secara tegas. Politik berfungsi sebagai pihak yang merumuskan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional. Tujuan pemisahan ini ialah agar birokrasi dapat bekerja secara netral, efisien, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selanjutnya, berkembang paradigma prinsip-prinsip administrasi pada sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an. Pada masa ini, para ilmuwan berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip universal yang dapat digunakan untuk mengelola organisasi secara efektif. Tokoh yang berpengaruh dalam paradigma ini antara lain Henry Fayol dan Luther Gulick. Mereka berpendapat bahwa administrasi memiliki prinsip manajemen yang dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Salah satu konsep terkenal yang dicetuskan oleh Gulick adalah post B Corp atau dapat dijabarkan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan pegawai, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Namun, kemudian paradigma ini mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan efisiensi dan kurang memperhatikan aspek politik serta perilaku manusia dalam berorganisasi. Hal ini memunculkan paradigma berikutnya, yaitu administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik. Pada periode ini, para ilmuwan itu menyadari bahwa administrasi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari politik, karena kebijakan publik selalu berkaitan dengan proses politik. Tokoh penting dalam perkembangan paradigma ini adalah Herbert A. Simon yang menekankan pentingnya analisis ilmiah terhadap proses pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya muncul paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi yang berusaha menjadikan administrasi publik sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri. Dalam paradigma ini, administrasi publik itu tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu politik, melainkan juga memanfaatkan berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu manajemen, sosiologi, psikologi, ekonomi, hukum, maupun informatika dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam pengembangan paradigma ini adalah Dwight Waldo. Pendekatan ini membuat kajian administrasi publik menjadi lebih luas dan multidisipliner. Selanjutnya, pada tahun 1960-an muncul gerakan New Public Administration yang menekankan bahwa administrasi publik itu tidak hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat. Tokoh yang sering dikaitkan dalam paradigma ini adalah George Frederickson.
Paradigma ini menegaskan bahwa birokrasi harus berperan dalam menciptakan pemerataan pelayanan publik dan memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya, memasuki tahun 1980-an, berkembang paradigma yang bernama New Public Management yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dalam pengelolaan sektor publik. Tokoh yang sering dikaitkan dengan paradigma ini antara lain Christopher Hood dan David Osborne. Paradigma ini mencoba menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam organisasi pemerintahan seperti pengukuran kinerja, kompetisi dalam pelayanan publik, serta orientasi pada hasil. Namun, pendekatan tersebut kemudian dikritik karena dianggap terlalu menekankan efisiensi, seperti dalam dunia bisnis, dan kurang memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Kritik tersebut melahirkan paradigma New Public Service yang dikembangkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Paradigma ini menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani warga negara, bukan sekadar mengelola layanan seperti perusahaan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, demokrasi, dan kepentingan publik harus menjadi fokus yang utama. Selanjutnya, ialah perkembangan paradigma terakhir dalam administrasi publik, yaitu paradigma governance atau good governance, yang dimana paradigma ini menekankan bahwa pengelolaan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Konsep ini banyak dikembangkan oleh organisasi internasional seperti World Bank dan United Nations Development Program. Prinsip-prinsip utama dalam good governance ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, sebagai rangkuman dari seluruhnya, pada awal perkembangan, administrasi negara lebih menekankan pada pemisahan antara politik dan administrasi, agar birokrasi dapat bekerja secara profesional dan netral. Hal ini terlihat dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi yang diperkenalkan oleh Woodrow Wilson. Selanjutnya, muncul paradigma yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol dan Woodrow Wilson. Paradigma ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep manajemen organisasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, para ilmuwan seperti Herbert Asimov menekankan pentingnya memahami proses pengambilan keputusan serta perilaku manusia dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik juga berkaitan erat dengan aspek psikologi, sosial, dan politik. Kemudian administrasi berkembang menjadi bidang ilmu yang semakin luas dan multidisipliner. Dalam tahap ini, administrasi publik tidak hanya mempelajari manajemen organisasi, namun juga hubungan antara pemerintahan dan masyarakat, serta bagaimana kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Pada akhirnya, paradigma administrasi publik modern menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas untuk menjalankan birokrasi, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan partisipatif. Dengan memahami perkembangan paradigma administrasi negara, kita dapat melihat bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Paradigma-paradigma tersebut memberikan dasar pemikiran bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Demikian penjelasan mengenai paradigma administrasi negara. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana administrasi publik berkembang serta bagaimana peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.